Lembaga Bible Indonesia. Itu kan Lembaga yang Bible baru-baru Indonesia, Lembaga Bible Indonesia melakukan tipuan-tipuan kepada orang Indonesia dengan cara melakukan terjemahan dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Tegas, jelas, singkat. Oke. Terus maksudnya agama Kristen yang selalu disalahkan gitu Pak ya? Loh, bukan disalahkan, memang udah salah dari sananya. Dari mana? Ya dari sananya, Kristen itu udah salah. Memang dia lahir dari kesalahan. Oh, Kristen lahir dari kesalahan ya? Yes, salah sembah, salah Tuhan, salah kitab. Salah Tuhan. Tuhannya? Yes. Tuhan salah Tuhannya gimana? Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati nggak menurut Yesus? Tapi kan dia bangkit lagi Pak. Hah? Tapi kan dia bangkit lagi. Maksudnya bangkit ini bangkit apa? Tuhan mati bangkit gitu maksudnya? Tuhan pernah mengalami kematian gitu? Iyalah. Kan Nah, udah itulah ada yang nih, saya kan. katakan salah sembah. Di mana diajarkan pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Itu di mana? Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi siapa? Itu kan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam Pak. Itu kan udah diajar. Saya tanya, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Di Injil kan udah ada loh. Ngapain Ya lagi itu ditanya yang saya lagi? tanya, Nabi siapa yang ngajarin itu? Tapi abang Injil tahu, artinya abang kan ngerti juga. Ya makanya aku tanya, Nabi siapa, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati? Itulah nubuatannya harus dilengkapi. Nubuatan berbicara mengenai nubuatan kepada Yesus. Kalau Anda berbicara perjanjian baru, nubuatan untuk Yesus itu tertulis dalam Yohanes 11. Nubuatan Yesus harus mati demi untuk bangsa Yahudi agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci dan bangsa orang-orang Yahudi. Tuh. Itu kan pengetahuan abang cuma kan? Itu di dalam Bible tertulis. Mau kayak mana? Saya nggak bisa ngarang. Saya bukan penulis Bible yang bisa ngarang. Saya membaca sesuai dengan apa yang mereka tulis. Yohanes 11:45 sampai nomor 57 jelas. Yesus dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Romawi, membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Itu jelas. Tujuan Yesus dibunuh. Lahir Kristen beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian membuat konsep Yesus mati untuk dosa Kristen. Mereka buat-buat sendiri data itu. Siapa di antara penulis Bible itu yang nabi? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang mana yang nabi di antara mereka? Ada? Nggak ada. Tulisannya firman Tuhan? Bukan. Mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Surat pribadinya itu, kitab mereka. Makanya saya bertanya, nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati, dibunuh manusia? Ada. Jadi intinya agama Kristen salah. Ya dari awalnya emang salah. Itu dalam pemikiran Bang Juma. Atau Itu dalam pemikiran itu fakta. Itu fakta. Sekarang Yesus pernah mengajarkan agama Kristen enggak? Aku tanya sama abang, abang mengikuti di dalam Al-Quran yang baik atau yang jahatnya? Yang baik atau yang jahatnya? Emang ada yang jahat dalam Al-Quran? Aku tanya, kan saya bertanya kan? Ya. Di dalam kutipan Al-Quran pun ada, kan gitu? Iya, yang mana itu? Yang Anda maksud? Maksudnya bang, di dalam setiap perkataan manusia itu kan pasti kan ada yang benar, ada yang salahnya kan gitu? Iya, kalau manusia. Tapi kalau Tuhan? Al-Quran ataupun Injil, itu semua kan ditulis itu. Dari tangan manusia. Iya. Terus Al-Quran sumbernya kan ada. Al-Quran sumbernya Nabi Muhammad. Nah, dan setelah meninggal wafatnya, Bible Anda sumbernya dari mana? Ya dari muridnya lah.
Makanya ada nggak mati. ada nggak Bible Anda berasal dari Yesus? Ada nggak? Itu kan udah tersurat, udah tersurat itu semua tuh Bang. Yang saya tanya, ada nggak dari Yesus? Kalau dia sendiri yang nulis, Bukan itu masalah. murid-muridnya yang nulis. Ada nggak dari Yesus? Ada. Coba, yang mana di antaranya? Pembaptisan dia lah, makanya dia bisa membuatkan Iya. pembuatan agar terlengkap. Kalau pembaptisan itu mah orang juga tahu. Yang saya maksud ini kitab Anda. Ada nggak dari Yesus kitab Anda itu? Itu memang dari ajaran dia lah, makanya ditulis dari Di sebagai mana murid-murid Yesus yang pernah menyentuh buku-buku Anda yang Anda jadikan sebagai panduan dalam agama Kristen? Di mana Yesus pernah menyentuh ajaran tentang buku-buku itu? Pernah Yesus mengajarkan buku-buku itu? Gini loh Bang, aku pun masuk ke room Abang, aku cuman mau mengatakan jangan lagi ada perdebatan hujat menghujat, kan nggak enak. Kita kan satu Indonesia kan gitu, Bhinneka Ya Tunggal sudah, Ika kan gitu. kalau begitu berhenti jadi Kristen kalau kalian tidak mau menghujat. Karena agama kalian itulah Bang. yang menghujat Bang, Tuhannya Bang, sendiri. kita ini Gimana punya sudah? keyakinan masing-masing loh. Ya Anda Kenapa mengatakan disuruh barusan. berhenti dari agama? Anda mengatakan barusan hentikan menghujat. Kalau begitu hentikan menjadi Kristen. Karena Kristen itu lahir dari hasil hujatan. Kenapa hasil dari hujatan? Loh. Saya nggak pernah menghujat loh. Bukan Anda, tapi agama Anda ini lahir dari hujatan. Agama mana? Agama Aku Kristen. Aku Kristen, tapi aku nggak pernah mengajak, nggak pernah aku dengar. Agama Kristen Anda itu. agama ini lahir hasil dari hujatan kepada Tuhan. Hujatan kepada firman Tuhan. Hujatan kepada utusan Tuhan. Tanpa hujatan ini agama Anda nggak ada. Hujatan gimana? Bagian dari mana abang bilang hujatan? Saya kasih satu contoh. Anda tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia. Betul? Oke, terus? Ada nggak itu diajarkan para nabi? Jelas Nggak ada kan? nggak, Bang? Siapa? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Menyelamatkan manusia. Dan Nabi dia mana? Yang kutanya dulu, Nabi itu wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Nggak ada kan? Hanya agama Anda. Dan itu adalah penghujatan kepada pencipta. Agama Anda hasil dari sana. Ya memang seperti itu dibikin. Nah itulah makanya aku bilang jadi hujatan itu nggak bisa dihilangkan selama masih ada Kristen. Itu bukan hujatan. Tuhan datang mati dibunuh manusia itu bukan hujatan. Kan itu memang udah kenyataannya seperti itu. Apa mungkin dikarang? Di mana ada kenyataan pencipta langit dan bumi dibunuh? Itu kan keyakinan, itu kan keyakinan kami, Bang. Itulah yang saya katakan barusan. Hujatan Kalau bisa nanti dihilangkan kalau agama Anda sudah dihilangkan, karena agama Anda itu lahir dari hujatan. Kenapa Masa hanya Anda nggak agama- paham? Kenapa hanya agama Kristen yang saya dihujat? Hindu, Buddha nggak ada. Kenapa? Ada nggak mereka menghujat kemudian nabi-nabi datang ke muka bumi ini mati dibunuh oleh manusia untuk menjadi Tuhan? Ada nggak? Itu kan ajaran Kristen, Bang. Nah justru itulah saudaraku. Anda bertanya, kenapa sih harus ada hujat-hujatan lu? Kalau nggak mau hujat-hujatan, hilangkan agama Anda. Karena agama Kenapa Anda itu hilangkan? karena agama Anda berdiri di atas hujatan kepada Tuhan, kepada kitab suci, kepada para nabi. Kepada Tuhan, Tuhan mana, Bang? Kami kan menyembah Tuhan Yesus. Nah itu dia. Kalau cuman menyembah Tuhan Yesus silakan aja. Tapi faktanya yang Anda imani adalah Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia. Mati dibunuh oleh manusia. Betul? Itu kan keyakinan kami. Gimana mereka? Justru itulah makanya- yang saya katakan. Kalau mau hilang hujatan di atas muka bumi ini, hilangkan agama Anda. Terus kalau nanti suatu orang menghujat agama Anda, gimana, Bang? Agama Anda itu kan sudah aku bilang, agama Anda itu menghujat Tuhan, Bang, kalau menghujat selalu kitab suci. Kalau selalu mengkoreksi agama seseorang, pasti kan ada hujatan.
Semua Gimana? bodoh. Gimana ceritanya ini? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas pohon itu cuma agama Anda. Sadar nggak sih? Bang, maksud saya loh bang, mau gimana pun itu kan agama kami dan kami nggak pernah berperangan dengan agama yang lain ataupun sesama kami agama Kristen. Bagus, bagus. Anda dimenangkan. Anda dimenangkan dengan kondisi itu. Sekarang permasalahannya sekarang, agama yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, apakah jujur dalam penyampaiannya kepada orang, pada manusia, kepada jemaatnya? Nggak mungkin ditutupin bang, sedangkan bangke sudah ditutupin, tetap tercium juga baunya kan. Begini. Kalau memang udah sabar seperti dulu. itu jalan ceritanya, Sabar dulu, Takana. nggak perlu lagi dijelaskan karena memang seperti itu bang. Itu keyakinan kami loh. Oke, dengar dulu, saya sampaikan sama Suma. Suma jangan katakan bahwa kami menghujat Sang Pencipta itu adalah Tuhan, ya. Sang Pencipta kami itu Bapa, Suma. Bapak, Yesus, Bapak pencipta jadi Iya. manusia, dibunuh oleh manusia Iya. dengan cara terkutuk, Bukan, betul? yang jadi manusia itu firman-Nya. Jangan kau pelintir Alkitab. Firman-Nya, bukan Bapa seutuhnya, begitu. Bukan Bapak. Coba kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca sama saya. Kau baca sama saya dulu. Kau baca. Kamu baca sama saya. Jangan kau ngomong pakai gigi palsumu itu kalau kau tak ada ilmu. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Saya tunggu. Silakan. 1, 2, 3. Kau pegangan sambil kau baca. Gigit lidahmu supaya gigi palsumu nggak jatuh. Kau baca itu dalilnya. Kau jangan ajarin saya Bible. Jangan kau ajari saya Kristen. Jangan di mute. Jangan kau ajari saya dengan agamamu itu. Jangan kau ajarin. Jangan seakan-akan saya tidak paham agamamu. Kau baca Kolose 2 sekarang. Kalau saya pelintir Al-Quranmu, Kau baca agamamu memang agama pelintir. Agamamu itu agama pelintir. Kau tahu? Cari uang kau. Saya nggak percaya. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca. Berani nggak kau baca sekarang? Kau baca sudah, ngapain saya? Ya kau baca dong, kau baca dong. Ya, Kau baca dong. Kau baca biar kau sadar bahwa agamamu itu agama yang menghujat pencipta langit dan bumi. Kau baca, kau baca. Kau baca. Kau jangan naik ke sini kalau cuma mau. Kau belajar dulu Kamu apa jangan naik ke sini kalau kau cuma mau pamer gigi palsu, jangan. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau tamatkan dirimu di situ dan kau sadari agamamu itu agama yang paling menghujat pencipta langit dan bumi. Paham? Halo Bang Juma. Iya, halo. Nah, kalau untuk seperti itu nggak usah pala leleanin. Karena jadinya kita saling debatnya nggak enak, keras sama keras. Itu nggak ada keuntungan dan nggak ada. Jadi malah egois, emosi yang naik. Betul nggak? Saya tergantung sih. Ya betul. Namanya kita manusia kan itu. Maksud saya Bang, karena kita ini di negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Bagus. kita menyelidiki agama seseorang, pasti akan kita mencari kesalahan agama seseorang itu, betul nggak? Agamamu tidak perlu dicari kesalahannya. Agamamu lahir dari kesalahan. Gimana sih? Kalaupun agama kami udah salah dari dulu, itu kan udah agama kami, Bang. Iya. Jadi untuk apa lagi abang koreksi kalau memang Karena kalau memang agama dalam Anda pemikiran- diajarkan dengan cara tipu-tipu. Kalau memang ajaran kami tipu-tipu seperti yang abang katakan, ya ngapain lagi abang Ya debatkan justru karena itulah kita ungkap di sini supaya tak ada korban penipuan. Harusnya kan gitu. Seharusnya Kau mau ungkap apa? harusnya syariat Islam abang yang abang tunjukkan bahwasanya agama abang itu adem, nyaman. Jadi seseorang itu Umat Islam sudah tahu Islam, mereka udah tahu Islam. Agama Anda ini yang punya masalah. Agama Anda yang punya masalah dengan manusia, dengan akal sehat, dengan kan Anda nggak sendiri. kan nggak mengganggu abang kan? Siapa bilang? Emang abang mengganggu bang? Oh iya dong. Kau Diganggu lihat itu gimana? sekolah tinggimu tuh, sekolah tinggi Diganggu. STT Nias tuh. Itu kan gara-gara Gara-gara apa? Kau lihat dulu
Itu kata Allah di dalam Biblemu itu siapa yang kau maksud itu? Allah yang ada dalam Biblemu itu siapa? Hei, boleh saya jelasin? Boleh. Saya ambil Ya. itu. Silakan. Boleh? Boleh. Oke. Oke. Sudah lama memang saya pengen ketemu kau semua. Ya, saya sudah lama juga menunggu orang-orang Kristen yang pintar, tapi tidak pernah ada. Sekarang gini, Jadi sekarang saya bertemu dengan Kristen pintar ini. saya bukan pendeta. Berarti bukan kau yang kucari berarti. Pelawak juga. Kamu hanya pelawak. Gitu. Hanya modal koar. Kau yang modal koar semua. Ya sudah, terus kau cari saya karena kamu punya senjata apa untuk mengalahkan saya? Sikat gigi. Saya punya catatan sejarah semua. Kunci Oke, dongkrak. silakan. Silakan kau tunjukkan catatan sejarahmu. Bagus ini. Bagus. Tunjukkan. Dari mana Kristen Indonesia mendapatkan kata Allah? Silakan. Ayo kembali dulu kepada kitab yang dasar kitab kalian. Dasar kitab kalian apa? Al-Quran. Quran. Tapi kalian mempercayai Taurat. Itu kitabnya Nabi Musa. Kalian mempercayai kitab Nabi Musa. Dapatnya Yes. dari mana? Maksudnya? Kalian mempercayai Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dapatnya dari mana? Dari Al-Quran lah. Gimana Kenapa? caranya dari Al-Quran? Lah, itu dari Al-Quran saya menjelaskan itu. Kenapa kau yang sakit gigi? Kau yang sakit gigi. Lah, Al-Quran saya menceritakan seperti itu. Kenapa kamu yang stres? Kau yang sakit gigi, yang stres. Loh. Karena Apa sih orang tidak ini? mengerti. Apa? Kau berbicara mengenai apa ini? Al-Quran saya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Tuh, Al-Quran saya datang menjelaskan. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, Ini Tuhan saya datang kepada Nabi Musa, Al-Quran menjelaskan itu. Nah sekarang Tuhanmu Yesus pernah nggak datang kepada Nabi Musa? Pernah nggak? Tuhanmu Yesus pernah datang ke Nabi Musa? Pernah. Di Gunung Sinai. Mana coba Dasarnya tunjukkan. di Gunung Sinai. Tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu. Coba. Coba. Apa itu? Dasarnya di Gunung Kirain Sinai. berisi tadi. Di mana Yesus mengaku pernah ke Gunung Sinai bertemu Musa? Di mana? Mimpi. Yesus dalam konteks rupa manusia memang tidak bertemu dengan Zuma secara dengan Musa secara langsung. Ajaran lawak. Tapi lawak. Ternyata tadi sapi juga. Lawak. Kirain berisi. Mana Tuhanmu datang kepada Nabi Musa? Mana? Selayaknya Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Tuh Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Mana Yesusmu datang kepada Nabi Musa? Hah? Mana dasarnya? Ini Al-Quran. Dasarnya sudah menceritakan. Itu iman kami. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus berkata kepada Nabi Musa. Itu iman kami. Kenapa kau acak-acak? Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Musa. Woi, jawab dulu itu. Kalau nggak jawab gua turunin. Ada dalam kitab Ulangan. Ulangan berapa? Yesus bertemu di kitab Ulangan. Pandai-pandaian kau. Kitab Ulangan itu ada 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ada nanti mengajarkan Injil di tahun 30 Masehi. Kau itu kirain berisi. Tadi ada catatan. Ternyata catatan belanjaan. Aduh, turun ya coba yang gak ada ilmunya ya. Enggak, saya mau tuntut dulu. Kata Allah dari Ya. kitabmu itu kamu ambil dari mana? Kutanya dulu samamu. Kata Allah dalam kitab kami. Dari mana kau ambil? Mulai. Dari catatan sejarah Allah itu berbicara tentang pribadi.
dia. Ya. Makanya saya tanya tadi kau dasarnya itu apa? Kalau Catatan kalian sejarahnya mempercayai apa, kitab Bang? Taurat, kalau kalian mempercayai kitab Taurat, kalian yang kalah duluan. Kalian Jawab dulu itu, Allah ambil dari mana? Taurat itu bukan Jawab dulu, kitabmu. Apa, Taurat Put? itu kitabnya Bani Israel. Kau bukan Bani Israel, kau Bani Kampret. Mana? Mana coba? Kata Allah ada dalam Bibelmu itu asalnya dari mana? Itu dulu kau selesaikan. Kata ALLAH kamu itu curi kitab Bani dari Israel. mana? Kenapa kalian meyakini kitab Taurat? Coba. Loh, kami meyakini bahwa Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Hah? Apa? Saya jawab 2 kali loh. Dasarnya kau itu mempercayai kitab Israel. Lah ini kalian Tuhanku musuhi yang itu. berkatakan wa katabana lahu fil alwah min kulli syai' mau'idan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum Ketahuan maral bohongmu, Zuman. fasiqin. Itu Al-Quran saya yang mengajarkan. Tuhanku Kalau meminta kitab- Nabi kitab Musa mengajarkan. untuk jangan kemudian berpaling dari hukum Taurat, dari Taurat, dan diperintahkan untuk kepada kaumnya agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Kaumnya Nabi Musa, kami imani itu. Lah kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di agama? Dulu yang lain. Debat saja. Dulu. Jangan ini nanya kami bilang Ternyata dia bawa catatan belajar pasar tadi itu. Lalu kau Bani apa kalau bukan Bani Israel? Lalu kamu Bani apa ikut-ikutan kemudian? Kamu Bani apa? Kau anjing, kau anjing. Binatang kau. Saya makananmu dong kalau gitu. Entah siapa yang anjing, Bung. Tiap hari kau makan, kau masukkan anjing ke dalam tubuhmu, kau pula yang bilang aku anjing. Dia muntahkan makanannya di sini, jangan di sini bro, di kali aja atau di mana kayak jangan di sini lah. Bang Ardi, disapa dulu itu Bang Ardi. Aku naikkan lagi ya. Ternyata tadi dia bawa catatan belanjaan pasar. Lanjut. Siap. Halo Bang Gebi, dari Muslim atau Kristen Bang? Bang Gebi? Gebi? Halo? Oh tidur. Oke. Malam. Sebentar senandung, sabar dulu ya. Bang Gebi dari Muslim Dengar, Bang. atau Kristen? Ya, Muslim Bang, Muslim. Oh izin menurunkan ya Bang. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senandung dari Kristen atau Islam? Kristen dong. Oke, mau berdiskusi dengan guru kami? Bebas. Ini kok Jangan ada musik Bang ya. Bang di belakang jangan ada musik ya. nggak ada musik ini, nggak ada musik. Oh ya udah, silakan Gurunda. Tafadhol. Ini tidak selamat. Waduh, dimain konsepnya ini. Coba. Kristen tidak selamat, kenapa? Karena Kristen bukan ajaran para nabi. Dasarnya apa? Coba. Dasarnya apa? Dasarnya Kristen pagan, bukan ajaran para Pagannya nabi. di mana tertulis? Pagannya menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Oke, saya tanya balik di mana tertulis? Tertulis di mana? Tertulis di Tampilin, mana? tampilin kan bisa on cam ya, kok Oke, tampilin lah. baik. Biar kualitas dikit. Siapakah engkau Tuhan? Tampil. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Tuhan Tampil dianiaya. kamu, jangan malu, berpinter. Kisah di sini. Kisah Nanti saya para tanya satu Rasul aja ke kau, ya, 22, jelasin. Kisah Tanya aja para satu. Rasul 9. Tampilin. Siapakah engkau udah. Tuhan? Akulah yang kau Ardi, aniaya. Tuhanmu dianiaya, makhluk dia, kau nyembah makhluk. Di mana tertulis? Kenapa kau nggak pernah ada ilmu? Kisah para wartawan 22. Datanya. Kisah para wartawan 9. Nenekmu kiper, kau ke gereja sana. Masukkan itu kitabmu ke mulutmu. Kirain mau diskusi, ternyata mau belajar. Bedakan diskusi dan mau belajar.
Halo Prof, dari Kristen apa Islam? Halo, halo, halo. Saya Kristen atau Islam? Oh Kristen. Saya waras bang, saya masih Kristen ya. Enggak saya kayak Bang Suma tuh yang justru yang Kristen itu orang gila. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16 kemudian nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Yesus. Kau baca kitabmu. Udah kejam-kejam. Inilah. Kau baca kitabmu, kau bilang waras tapi kau Kristen. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Susah juga ngomong sama Suma ini. Suka kejam-kejam. Ada enggak? Ada enggak? Kutanya sama dulu. Ada enggak Abraham menyembah Yesus? Kutanya dulu. Ada enggak Abraham menyembah Yesus? Ya jelas enggak ada. Kalau kau waras, karena ada enggak Abraham menyembah Yesus? Kalau kau waras, ada enggak? Ada. Ada Abraham menyembah Yesus. Suma ini. Diam dulu. Pertanyaan saya sederhana, katanya tadi waras. Ada tidak Abraham menyembah Yesus? Bang Suma, diam dulu lah kau. Yesus disembah Abraham saat belum disunat atau setelah disunat? Jawab. Takut sekali kau dibaca kitabmu itu, ditanya kitabmu. Tadi kau bilang kau waras, gimana ceritanya? Nah ya, saya waras lah bang. Kalau kau waras, ku tanya nih, ada nggak Abraham menyembah Yesus? Makanya, janganlah modal. Kamu nggak malu pakai titel kayak gitu? Kau nggak malu pakai titel kayak gitu, kompresor? Kau nggak malu? Kalau dijawab pun kau ngeles. Ya gua udah kau jawab dulu. Ada tidak Abraham menyembah Yesus pada saat mana? Sebelum Yesus disunat atau setelah Yesus disunat? Aja 175 km, bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanganku ini, kamu tahu tanganku ini bobotnya 3 liter, paham? Aku jangan takut lah kalau ditanya Qurannya. Kamu yang ongol. Takut kali kau sama Quran. Manusia tingginya 78 km kau tertawa. Tuhan mati dibunuh manusia kau imani. Itu ujian bagi kalian. Ternyata sesuatu yang irasional itu menggelikan. Tapi kamu tidak sadar. Ketika Bang Suma mengatakan berat Bang Suma itu adalah 79 km, kamu terbahak. Tapi Tuhan dibunuh manusia, kamu manyun. Itu sebenarnya sindiran buat kalian, wahai manusia bahlul. Tapi kalian tidak pernah mau sadar. Ditanya apa, jawab apa coba. Darli, Kristen apa bang? Bukan. Kristen, Bang Juma. Nah, ya. Kenapa selalu saya naik Bang Juma selalu hilang terus nih? Enggak, kena report. Kenapa? Ada apa? Ada. Itu pertanyaannya Bang Juma, ada enggak? Tadi lanjut ya. Dengerin dulu. Lu mau diatur enggak? Gue yang ngatur di sini. Gue yang ngatur. Tunggu dulu. Tadi topiknya itu ada nggak Abraham menyembah Yesus? Bang Hendi, saya mau tanya Bang Suma atau Bang Hendi? Lu mau naik bertanya apa mau diskusi? Mau bertanya. Ya udah diam dulu. Diam di situ di pojok. Tunggu Bang Juma dulu. Tadi ditanya sama Bang Juma ya, ada nggak Abraham menyembah Yesus? Kagak ada yang jawab. Katanya Yesus menemui Abraham, menemui Musa. Di mana pernah Yesus menemui Musa? Musa di zaman kapan? Yesus di zaman kapan? Nggak ada yang bisa menjawab. Apa sih semua ini? Diskusi hanya berdasarkan sejarah, catatan belanjaan pasar. Pakai data dong kalau diskusi. Jangan congor doang. Ada lagi naik menyebut kata binatang yang sering dia konsumsi tiap hari. Ada-ada aja kalian kalau diskusi gak beradab. Banyak cuma pakai data loh diskusi. Anda bertanya, Nabi Musa dijawab pakai Al-Quran. Ada Nabi Musa di Al-Quran, dijawab 3 kali Banyuma. Ya, OT-nya bertanya lagi, mana datanya? Udah data dikasih. Ada-ada aja kalian semua ini. Bang Hendi, biar aja saya tanya Bang Hendi aja, boleh nggak? Nggak boleh. Saya nggak persilakan bertanya. Bang Hendi memang paling takut. Itu ada
Kenapa kabur? Tungguin Bang Juma aja. Naikkan lagi gitu loh. Ada nggak Bang Juma di bawah? Naikin lagi. Kerjanya nge-report aja, nge-report gitu. Bareng-bareng naik nge-report. Keluarkan tajimu pakai data kalau diskusi. Jangan pakai iman. Siapa ini? Neng Tea, silakan. Neng Tea, silakan. Neng Tea, silakan. Neng Tea, jangan-jangan suara aku dia nggak dengar. Host, bantuin panggil. Turun. Turun satu-satu. Ayo diskusi, jangan bawa catatan pasar. Habis mungkin akunnya Bang Zuma ini Bang Andi. Habis mungkin akunnya. Masa sih? Coba chat dulu. Tunggu aja bangkit di hari ketiga nanti. Sabar ya teman-teman ya. Kalau diskusi itu janganlah pakai penafsiran. Data dulu ditampilkan gitu. Saya tahu itu loh. Habis terakhir ini. Itu pakai akunnya Sali. Akun saya 7 kau makan, manusia bahlul. Gitu aja Bang Zuma ya, nggak usah dibesarin ya Bang Zuma ya. Iya, nggak usah. 7 akun habis. Hari ini 7. Nanti kena bahaya. Ustaz Alif aja jadi tumbal. Jangan, Bang Handi aja. Kan aman Bang Handi akunnya banyak. Kalau ada yang nge-report saya, dengerin ya. Kalau ada yang merani nge-report saya akun ini, jangan salahkan saya. Kalau besok itu jam 12 siang, dengerin ya. Ulang ini. Yang suka nge-report nih. Besok jam 12 siang kau akan merasakan teriknya matahari. Saat itulah kau akan bagaimana perihnya siksaan kubur di siang hari. Nyambung gak nih? Bang Andi bikin kopi dulu Bang Andi. Namanya ngeri kali Bang. Bang Ardi itu namanya. Aduh, Ya, parah kali. oke. Oh, ini Krislam ini. Halo Bang. Assalamualaikum malam. Waalaikum ya ahlanar. Masih Kristen Bang? Oh, alhamdulillah. Krislam pakai alhamdulillah. Enggak apa-apa Bang. Belum sadar aja ya. Gimana Pak? Lanjut. Ada Bang Zuma juga ya ini. Iya, betul. Iya. Ini temanya apa ini? Oh, temanya panas ini ya. Kristen tidak selamat. Ya mungkin menurut saya ya kalau kita diskusi itu harus dengan hati yang dingin, tidak saling menjudge satu sama lain, pakai data juga yang pakai logika juga nggak apa-apa, tapi dengan baik, sopan, itu aja sih. Cuman ini banyak
Yang mungkin boleh saya tanya, ini tema ini Kristen tidak selamat ini gimana ini maksudnya, Bang? Ada nggak keselamatan bagi orang yang menyembah kepada makhluk? Ya, kalau berbicara kekristenan ini memang sangat sulit untuk dijelaskan karena memang bagi kita yang beriman ini memang istilahnya bagi yang Kristen pun sulit menjelaskan. Tetapi kalau secara kasat mata melihat di kitab itu bagi yang Kristen pasti ada yang tidak bisa menjelaskan, dalam arti belum memahami. Jadi kalau ditanya ada yang menyembah makhluk, ya cukup membingungkan. Tetapi di sini kalau kita minta pimpinan Roh Kudus memahami betul-betul, ya kita akan bisa mengerti isi kitab itu. Yang namanya Bang Suma pasti sudah tahu lah yang namanya Tritunggal, ya seperti itu. Meskipun tidak diterapkan secara langsung Tritunggal, tapi ada ayat-ayat yang mendukung dari Tritunggal tersebut. Seperti itu sih. Ya, pertanyaan saya Bang, ada nggak keselamatan bagi orang yang menyembah makhluk? Kalau berbicara keselamatan itu kembali lagi yang kita sembah ini. Kalau istilahnya kita sembah ini, kita imani itu Tuhan, dalam arti ya istilahnya kita percaya, ya pasti ada keselamatan. Tapi kalau memang kita merasa itu makhluk, ya pasti tidak ada keselamatan. Seperti itu. Nah, untuk menentukan satu objek itu makhluk, apakah pikiran kita atau objeknya yang betul-betul makhluk? Misalnya nih, Anda melihat sapi, tapi Anda mengatakan ini bukan sapi, ini Tuhan. Apakah bisa seperti itu? Ya, berbicara Tuhan ini kan kalau mungkin kita di zaman awal mula penciptaan itu kan sangat abstrak ya, tidak tahu seperti apa, istilahnya maha segalanya lah. Tetapi yang namanya turun ke dunia ini itu menjadi kontroversi. Nah di situ itu memang menyangkut keimanan memang. Tapi di situ kalau memang ada pertanyaan kayak Bang Zuma tadi, apakah ini memang pasti ada keselamatan? Ya itu bagi yang memang bagi yang mengimani yang bisa menjawab dan dia bisa memastikan bahwa itu pasti ada keselamatan, seperti itu. Tetapi kalau bagi yang memang tidak mengimani itu pasti sebaliknya, seperti itu sih. Pertanyaan saya, apakah ada keselamatan bagi yang menyembah makhluk? Ya, tadi saya sudah jelaskan, bagi yang memang kalau kita tidak mengimani, pasti kita mengetahui itu hanya sebatas makhluk, ya pasti tidak ada keselamatan. Seperti itu. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus ini makhluk. Jadi kalau berbicara Yesus ini kembali lagi, sebenarnya ini yaitu tadi saya sampaikan menjadi sangat kontroversi. Kenapa? Karena memang berbicara Tritunggal itu, nah itu memang perlu kita imani kalau membahas itu. Kenapa? Karena yang berbicara Tritunggal di situ di kitab tidak sangat jelas. Kalau memang kita tidak mengimani, kita tidak benar-betul mau mengerti dalam ayat yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, mulai nubuat sampai dia turun ke surga dan kebangkitan, itu memang sangat sulit.
Tetapi menurut saya di situ ada yang namanya ada dua pribadi dalam arti bukan dua pribadi, ada dua, yaitu keilahian, yaitu 100% keilahian, 100% sebagai manusia, seperti itu. Dan itu memang sangat sulit untuk kita memahami, kembali lagi, tanpa kita mengimani. Itu sangat sulit memang, karena bagi Kristen pun yang sudah setiap hari ke gereja itu bisa tidak mengerti. Sangat, jangankan Bang Zuma atau mungkin teman-teman, tapi saya rasa Bang Zuma orang sangat berpendidikan, sudah sangat mengerti tentang Alkitab. Tetapi jangankan itu, para ahli-ahli Taurat itu di zaman itu, Tuhan Yesus mengerti, mereka sangat paham betul tentang Taurat. Tetapi berbicara pemahaman tentang kitab, kembali lagi, itu kita kalau tidak mengimani, tidak minta pimpinan khusus, itu menurut pandangan saya pasti kita akan sulit itu. Jadi kembali lagi, jadi bukan hanya di luar Kristen, tetapi orang Kristen saja pun mungkin bisa kurang memahami tanpa mengimani dan betul-betul mempelajari, seperti itu. Itu sih Bang. Gimana? Pertanyaan saya sudah berapa kali Bang saya ulang? Iya, mengenai keselamatan itu kan. Itu kalau berbicara keselamatan itu jelas, tanpa kita mengimani tidak ada keselamatan. Jadi kalau ada nggak keselamatan apabila orang itu menyembah makhluk? Nah, itu kalau kita berbicara makhluk tadi, kembali lagi. Yesus kan makhluk Bang, Yesus itu makhluk. Betul. Nah, betul. ada nggak keselamatan menyembah makhluk? Kalau yang saya sampaikan tadi, apabila kita melihat sisi dari tanpa keimanan, itu pasti kita menyatakan makhluk 100% tanpa ada keilahiannya. Tetapi kalau kita mengimani yang dimana bahwa dia ada keilahiannya 100%, 100% juga manusia yang dimana dia diutus sebagai penebus dosa di dunia ini, itu yang pastinya. Karena keilahian 100%-nya itu menuntut dia supaya hidup tanpa dosa di situ. Nah, di situ mengatakan Yesus kan mengaku manusia tuh Bang. Betul. Yang mengatakan Yesus itu punya keilahian 100% itu siapa? Kalau berbicara 100% keilahian, sudah jelas di situ pada saat sebelum di kejadian Maria, itu tentang nubuat sudah jelas pada perjanjian lama, urutannya sampai dengan perjanjian baru, yang dimana Maria memang dilakukan istilahnya shock terapi tentang munculnya malaikat itu yang pastinya saya rasa Bang Zuma paham lah, yang namanya orang Majus datang itu bukan orang Majus yang datang, itu pun itu orang pakar bintang yang dimana dari Timur Tengah, kalau setahu saya mungkin dari area Arab mungkin. Nah, karena mereka di saat paling pintar, pakar bintang, itu menemukan tentang kejadian Tuhan Yesus lahir, karena waktu itu dari kerajaan Romawi memang mencari itu yang namanya kabar Mesias, seperti itu. Ya, sisi keilahiannya mana Bang? Ya, itu tadi saya bilang, kalau berbicara sisi keilahian, yaitu rentetan cerita mulai dari nubuat sampai dengan datangnya orang-orang Majus itu tanda-tanda yang dimana memang dia dinyatakan ada sisi keilahiannya itu. Nah, kalau berbicara itu dia. Sisi keilahiannya mana? Yang mana sisi keilahian Yesus itu yang mana? Kalau saya berbicara keilahian ini kan kita harus bongkar ayat lagi. Nah, ini tetapi yang pastinya di sini kalau rentetan cerita nubuat, Bang Zuma pasti tahu mulai dari saya sampai dengan nubuat keilahiannya Yesus itu di mana ada nubuat keilahian? Tuhan mana ada dinubuatkan Tuhan Bang? Yang dinubuatkan itu manusia. Yang saya tanya, keilahian artinya ketuhanannya Yesus itu mana?
Katanya 100%. Kalau 100% kan tinggal ditunjukin aja. Sama seperti ketika saya ditanya, Bang Suma, Anda mengimani Yesus 100% manusia? Yes, tunjukkan. Dia manusia. Buktinya dia lahir manusia, dilahirkan manusia, dia makan sebagai manusia, dia berbicara sebagai manusia, dia tidur sebagai manusia. Manusia. Nah itu nyata, jelas. Tapi kalau 100% sisi keilahiannya yang mana? 1% aja tunjukkan, jangan 100. Terlalu banyak itu, terlalu ngoah. 1 aja, ada nggak? Sisi keilahian Yesus ada nggak? 1 aja, 1%. Nah, kalau bicara cukup 1% aja, ya mungkin kita lihat dasarannya aja. Kalau berbicara manusia ini kan kita hidup pastinya sudah jatuh di dalam dosa ya, Bang Zuma ya. Yang dimana mulai dari Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ya, menurut saudara saya Muslim. Kalau di Kristen kan dari Taman Eden. Nah, di situ sudah terlihat yang namanya manusia ini sudah terpisah dengan Allah karena dosa. Nah, di situ membuktikan bahwa turunnya Tuhan Yesus ini, atau mungkin di saudara saya Muslim Nabi Isa, yaitu hidup tanpa dosa, mulai dia sejak lahir sampai dengan terangkat di surga. Nah itu sisi kemanusiaan, Bang, yang saya minta sisi keilahian. Lahir itu sisi kemanusiaan, manusia disunat dan seterusnya, itu sisi kemanusiaan. Yang saya minta ini sisi ketuhanannya Yesus, keilahiannya 1% aja. Ada nggak? Berbicara hidup tanpa dosa itu sudah membuktikan Bang Zuma bahwa kambing juga hidup tanpa dosa, Bang. Apakah dia Tuhan? Aduh, sisi keilahiannya Yesus itu yang mana? Berbicara ciptaan yang paling mulia di bumi ini adalah manusia, yang dimana diciptakan serupa dan dengan oleh gambarnya. Sisi keilahiannya loh yang saya minta, bukan sisi kemanusiaannya. Iya, kalau kan sesumbar Kristen ini ingin melantik manusia Yesus menggantikan pencipta langit dan bumi. Kalian itu ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus, sehingga manusia Yesus Anda katakan 100% Tuhan. Itu pekerjaan siapa itu yang suka kayak gitu? Yang menginginkan menyamai pencipta, menggantikan pencipta dengan yang bukan pencipta. Silakan. Nah, gini Bang. Coba tunjukkan 1% sisi ketuhanannya. Kembali lagi di awal tadi saya sampaikan, semua itu kembali lagi yang namanya keimanan. Tanpa kita tidak adanya iman, karena berbicara iman itu di Alkitab ya, sama Bang. Kalau Anda percaya seekor sapi, bahwa sapi itu 100% sapi, 100% Tuhan, sama, nggak ada bedanya itu. Nggak bisa lagi berarti kita diskusi, karena Anda sudah mengangkat itu iman, itu percaya. Ya sudah, orang mau percaya asbak rokok itu 100% Tuhan, kalau modal percaya aja bisa aja. Silakan aja, itulah derajat imannya orang Kristen. Itulah. Orang Kristen ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok manusia Yahudi. Itulah kalian. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itulah kalian Kristen. Makhluk yang ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus. Kalian ini adalah keturunan Helal bin Zakar, sang bintang timur. Sekiranya begitu ya teman-teman, mungkin ada yang mau melanjutkan dengan saudara kita ini, silakan. Cek Tat Alif monitor, Bang Ardi monitor, Bang Andi. Loh mana nih? Kerja woi. Ya nggak ada lagi nih. Nah, silakan Bang Andi. Ya Pak Kris ini kan sorry saya habis dari toilet. Iya ada Pak Krisnya.
Aduh, suaranya ini sangat lembut di Pak hati. Kris itu Kristen paling baik. Saking baiknya kakak pernah manjat tower kalau malam. Saya paling suka sama otak cerdas soalnya. Iya, iya, iya. Mantap. Ya, ya kalau kita namanya berdiskusi, mungkin teman-teman yang di bawah ya mungkin sebaiknya hanya sebatas diskusi ya, bertanya, gak usah harus pakai hawa nafsu atau saling mencela, dan kalau ngomong gantian jadi enak didengar gitu. Jadi edukasinya ada lah istilahnya. Ini Enak kan didengar Mbak Kris, enak didengar kalau nyambung. Tapi kalau satu ke kiri satu ke kanan nggak enak Bang. ini roomnya ini 5.000 ini ya, 5.000 ini taruhlah 2.500 atau 3.000. Nah ini kan sayang kalau kita diskusinya kurang ini sih. Ini kok sepi, nggak ada Kristen yang naik ini. Karena tadi naik rata-rata pakai catatan belanja pasar gitu, harga tomat, cabai gitu. Bukan belanja koin. Enggak, dia itu apa ya? Naik nggak pakai data gitu, pakai iman. Begini Pak Kris. Gimana? Pak Kris. Kenapa sih Kristen itu membuat Tuhan baru Bang? Kenapa nggak mengikuti Tuhan yang disembah para nabi gitu sebelumnya? Iya. Ya berbicara Tuhan itu kan itu kita nggak bisa ini. Pasti jawabannya ke kanan kan? Ya nggak, kalau bicara Tuhan itu kan tentang iman ya, yaitu. Ya, iya, pertanyaannya Bang, kenapa Kristen itu membuat Tuhan baru, bukan yang disembah para nabi sebelumnya gitu loh, pertanyaannya. Iya, itu mungkin saya kan belum lahir waktu itu ya Bang, di zaman 2000 tahun yang lalu ya. Tapi kan ada catatannya para nabi, misalnya Nabi Musa sembahannya siapa? Abang sudah lahir, saya ikut juga mungkin. Saya belum lahir. Jadi abang nggak percaya dong Yesus Tuhan, karena ada abang belum lahir waktu Bunda Maria melahirkan Yesus. Kalau bilang percaya nggak percaya, ya kan, bagaimana Anda percaya Yesus Tuhan? Anda belum lahir waktu itu. Abang sudah dengar bolak-balik. Nggak, saya tanya dulu Pak Kris. Anda juga belum lahir waktu Yesus dilahirkan. Kenapa Anda percaya Yesus Tuhan? Namanya iman, keimanan. Nah, kalau begitu, pertanyaan saya adalah, kenapa Tuhannya Kristen berbeda dengan Tuhannya para nabi? Nah, itu dia yang menjadi jawabannya belum lahir kan? Kelebihannya itu, Kristen itu selalu tidak sama dengan manusia. Lain ditanya, lain kemana-mana ini. Host, ini orang ini bisa nggak sih ada air panas nggak? Gue bikin kopi. Tanya apa? Mau kemana? Kris. Ini ada satu nih. Tanya dulu agamanya apa nih? Agamanya apa? Tanya. Agamanya apa, Mak Lampir? Diam kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Yoga katanya mau kesini. Mana dia? Dia Oh iya, mau kesini katanya. Ya silakan. Kebetulan masih ada Bang Zuma. Katanya mau kesini tadi dia. Itu kakaknya si Yoga itu masih dalam keadaan begitu atau sudah ada perubahan? Sebenarnya tuh dia tuh baik Bang Andi. Dia tuh sebenarnya apa ya, mungkin karena ya rasa sakit hati itu tadi lah. Jadi aku bilang gak usah lagi lah umat Islam naik-naikin dia ke komal manapun gitu loh. Biar nggak jadi bulan-bulanan. Kan Yoga lihat kakaknya digituin sakit hatinya kan. Siapa yang mau saudaranya digitu-gituin? Cuman kadang-kadang si Olan ini pun nggak paham. Dari tamparin adiknya, nggak juga ngerti. Kasihan loh anak ini. Mempertahankan imannya sampai mencopot giginya loh. Kayak gitulah. Itulah ya sulitnya beriman kalau
dari kecil itu ya. Bingung aku milih kalian banyak kali di bawah itu sampai 60. Coba aku tanya dulu, Jeff naik Jeff. Kalau bukan ini langsung kuturunkan, yang nggak usah basa-basi, minta maaf lah kalau aku kalian marahin. Riko Islam Kristen, Muslim non Muslim. Udah turun Jeff, Muslim non Muslim. Udah turun. Ih, tak ngapain sih kalian itu minta antri coba, ya kan? Kalau seandainya mau naik kan bisa tuh. Apa namanya tuh? Ya aku tolak dulu ya, aku tolakin semua dulu ya. Capek milihnya mana yang betul, namanya juga nggak tahu gitu. Ini kayak gini nih, Islam atau Kristen nih, coba nih. Halo Bang R, Islam atau Kristen? Lagi nih. FAHNZ 15, Muslim dan Muslim. Tuh kan, naik juga cuman diam kan. Capek toh kami jadi moderator ini loh. Cuma naikin doang. Tahu nggak ada yang ngomong. 4,7 orang lagi nonton. Biar ada edukasi gitu. Aku capek loh jempolku. Andika Robi, bangku udah kuturunin aja lah dulu. Smart. Banyak kali loh Fandi yang minta naik Fandi. Tak tahu lah nih mana satu. Udah lah Fandi, capek jadi moderator. Bangku. Assalamualaikum Muslim. Bang. Ya, bangsa Muslim dan Muslim. Muslim. Waalaikumsalam. Mana ada Bang? Ada yang menyampaikan Bang. Ripa dipanggil abang. Enggak apa-apa. Enggak. Apa Bang mau disampaikan Bang? Ya ada Bang turun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau mau yang disampaikan, sampein aja udah naik ke atas. Malam. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ini ada yang saya mau tanyakan sama Bang Juma. Bapak agamanya apa Pak? Kristen. Oh ya silakan. Bang Juma monitor. Bang Juma lagi Bang Juma lagi minum kopi campur masako. Abang tanya apa? Saat ada Ustadz Alif sama Bang Handi tuh. Bang Jumanya udah bisa monitor belum? Bang Juma lagi minum kopi campur masako. Abang itu ada Ustadz Alif, ada Bang Handi, ada saya. Bang mau nanya apa? Enggak, saya pengen ke Bang Juma aja. Sama aja, kami itu satu. Enggak, enaknya ke Bang Juma. Ya udah, Bapak samperin aja rumahnya di Nias. Ke Nias aja, Bang. Lah itu si Handi ini ngomongnya kayak anak kecil dari tadi. Kan katanya mau ngomong juga, Bang. Nyoba lagi Iya, oke. Abang pun lucu, udah dikasih tahu Bang Juma lagi minum kopi juga nggak ngerti-ngerti ya Bang ini loh. Payah nih. Udah dibilangin minum kopi, masih mau ngomong. Oke, siapa yang mewakili? Si Uni. Kan aku bilang dari tadi, ini orang bikin emosi aja loh. Aku bilang itu ada Ustadz Alif, ada Bang Handi. Jangan gampang emosi. Bukan loh, Anda itu sudah dewasa Bang, bukan anak kecil lagi. Tensinya udah naik tensiku dari tadi. Aku bilang kau. Kena kan lu? Kena. Aku bilang dari tadi ada aku, ada Bang Handi. Ada itu, ada Ustadz Alif, aku bilang capek lo naikin orang-orang lo. Kena kan? Nah sekarang lu bertanya di bawah, diketik aja. Dikasih kesempatan baik-baik malah diiniin. Oh si Olan tempat inspirasi, aku kesana dulu lah. Ini anak ini emang aku suruh inspirasi, turunkan si Olan dulu ya Bang Andi. Pandi ini ke tempat si inspirasi dulu ya. Ya silakan Winda Widya sama warga surga. Ya yuk. Halo. Ya. Doang dia. Ya.
Ya, halo. Aku mau nanya nih sama kalian ini ya kan. Ya, silakan bertanya. Anda agamanya apa? Kristen, saya Kristen. Ya. Itu topiknya, Kristen tidak selamat. Itu topiknya. Oke, dengan topik Kristen tidak selamat nih. Jadi kalau Kristen tidak selamat, apa dasar kalian bilang gitu? Karena Kristen itu Tuhannya manusia. Oh, berarti itu iman kalian bahwa yang kami sembah dan kami iman kamu itu statement. Ya, buktinya kan Tuhanmu Yesus. Yesus anaknya Maria. Anaknya Maria kan orang. Betul kan? Iya, dia 100% manusia, dia 100% Allah juga. Dari mana dasar hukumnya itu? Iya. Dari kelahirannya pun udah menyatakan bahwa pakai data yang mana dia 100% manusia 100% Tuhan? Pakai data apa? Buka Yohanes. Di Yohanes pun udah jelas di situ bahwa firman itu bersama-sama dengan di Allah. Mana tertulis Yesus? Di mana tertulis Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Tertulis di mana? Firman itu menjadi manusia kan gitu. Itulah keilahiannya. Firman itu apa? Firman itu telah menjadi manusia. Arti firman apa? Arti firman? Ya, dalam Kristen firman itu telah menjadi manusia. Firman berarti itu apa? Idenya. Idenya siapa? Ya, itulah idenya sang Bapa. Iya, Bapak ya beride jadi manusia. Ya, jadi manusia firman. Jadi Yesus ini hasil idenya keselamatan kepada manusia. Idenya siapa? Idenya sang Bapa. Ya, Bapak itu Tuhan nggak? Bapak itu Tuhan. Tuhan. Yes, idenya Bapak Tuhan nggak? Idenya Bapak firman Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan juga? Iya, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Makanya ini dia yang saya katakan. Jawab dulu. Kau jawab dulu. Jawab dulu. Dengar. Bapak kau Tuhan. Tentang Tritunggal. Bapak Tuhan, idenya Tuhan, Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan? Dengar Handi, dengar. Lu jawab dulu ini. Berbicara tentang itu kami berbicara. Jawab dulu, Bapak Tuhan, idenya Tuhan, Yesus Allah Tuhan. Bukan keberapaan Allah, jadi harus kau. Yesus Tuhan, idenya Tuhan, Bapak Tuhan, berapa Tuhan? Iya, bagaimana Allah? Bukan jawab keberapaan dulu. Allah. Berapa Tuhan? Jawab dulu, berapa Tuhan? Tritunggal. Berapa Tuhan itu? Itu berapa itu? Tritunggal. Itu berapa? Ketiganya Esa. 3 tapi Esa. Bagaimana mungkin 3 tapi Esa? Ya, itulah namanya kebagaimanaan Allah. Arti Esa apa? Arti Esa apa? Kami, ya Esa berkuasa. Arti Esa apa? Esa itu berkuasa. Dari mana coba? Di mana? Di mana datanya Esa berkuasa? Ya kau di KBBI pun Esa pun berkuasa di situ. Di mana tertulis di KBBI Esa berkuasa? Carilah. Kau yang ngomong kok. Oke, sekarang ku tanya sama Mandi. Bisa di mana tertulis Esa itu berkuasa, tertulis di mana? Ayo jawab dulu, di mana tertulis Esa adalah kuasa? Ya berkuasa lah Esa. Di mana? Di mana datanya? Esa itu kan berkuasa. Di mana datanya Esa itu berkuasa? Di mana datanya? Di mana? Di mana datanya Esa berkuasa? Handi, kau pertanyaanmu enggak dipakai otaknya. Di mana tertulis Esa itu artinya berkuasa? Esa itu berkuasa, Andi. Ya di mana tertulis? Tuhan yang Di mana tertulis arti Esa adalah berkuasa? Tertulis di mana itu? Aduh, capek deh orang. Aduh, ya Allah, kok kamu masih hidup sih? Kamu pernah sekolah nggak sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Arti Esa berkuasa apa sih? Ya Esa itu tunggal. Esa itu satu. Kok jadi berkuasa? Gimana sih kamu? Kok jadi pada begini sih kamu ini? Pada habis makan apa kalian ini? Esa kok berkuasa? Bapak beride, ide itu firman, Bapak itu Tuhan, Tuhan beride. Jadi Yesus, Yesus juga Tuhan. Berapa Tuhan? Katanya 3, tapi Esa itu apa? Berkuasa apa sih?
Jadi kebohongan ditutupi kebohongan lagi, kebotolan, botol terus diomongin. Kagak ada benar-benarnya lu ngomong. Bisa nggak sih lu pinter dikit, sedetik aja lu pinter. Sedetik aja lu pakai akal diskusi. Bapak beride. Begini tadi kan, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Di mana datanya? Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Saya tanya, firman itu apa? Katanya ide. Siapa yang beride? Bapak. Bapak itu Tuhan nggak? Tuhan. Ide itu apa? Tuhan. Bapak bertuhan, Bapak beride, jadi Yesus. Berapa Tuhan? Makanya saya bilang tidak selamat Anda itu. Karena ada Bapak yang Tuhan, lu bikin lagi Tuhan. Dengan akal-akalan. Nggak bisa lo diskusi. Karena yang kau bawa naik itu doktrin dari gereja yang lo dapat. Kalau doktrin nggak bisa lo diskusiin bro. Karena itu sudah paten, nggak bisa dirubah. Kalau udah doktrin iman buta kayak begitu udah nggak bisa dirubah apa-apa lagi. Udah di setel kayak gitu. Kecuali turun mesin. Parah kali ya. Udah Os. Lanjut lagi, gue mau ngopi juga. Gak ada.